Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amma ba'du. Hadratal kurama al a'izza wal ajilla, para romoyai, ibu nyai, para ustaz ustazah, para pembimbing, muassis, muassisah, keluarga besar PCINU Taiwan, Suryatan, Watan Hidiyatan, wa Banoman, wa Lajnatan, dan juga semua sudah ada insyaallah di situ. Semuanya tanpa terkecuali teman-teman Formosa, teman-teman mahasiswa, mahasiswi yang hadir di kesempatan sore hari ini rahimakumullah. Sebenarnya saya tadi nggak mau hadir karena curiga kalau Pak Arif Rudi yang jadi Mu'idhah Hasanah ini saya yang jadi jujukan. Alhamdulillah hadir, alhamdulillah. Yang tak tunggu sudah datang. Monggo menara Pak. Mana? Jadi ini salah satu ciri khasnya orang NU itu, meskipun semua dadaan yang kiroah juga dada, ya sing MC yang dada, pulau yang dada ini. Makanya ya pulau sayin dadaun bahwa nubda-nubdaun. Tapi karena NU sudah terbiasa di dada, akhirnya ya tetap jalan. Makanya ketidakdisiplinan NU itu ciri khasnya NU sendiri. Ya makanya di NU itu ada istilah suriyah rasa tanfidiyah, ada tanfidiyah rasa suriyah. Makanya kalau tadi saya nggak hadir, optimis beliau yang isi kan. Biar nanti tanfidiyahnya juga rasa suriyah kan. Ya, jadi saya seperti itu. Jadi tadinya ketika mau datang ke sini saya sudah mantap karena jadwal saya ngisi itu cuma baca doa maka alhamdulillah jadi gak perlu mikir. Nah, karena Bapak Arif Yudi sedang ada acara, mungkin beliaunya juga ngeprank saya karena berkali-kali kalau beliaunya nggak hadir ini pasti saya. Dan tentunya para sahabat-sahabatku semuanya yang hadir di kesempatan sore hari ini, di antara dua pesan dari Romo Yai Sahal Mahfuz, kalau kamu kepengen jadi orang baik maka cukup tinggal di rumah. Nek pengen jadi wong apik gak usah metu, gak usah keluar ke sekretariat, gak usah kumpul menungso. Soalnya kumpul menungso itu ngerti elek wong dan itu tidak masuk dalam kategori orang baik. Syaratnya orang baik itu orang yang gak tahu keburukan orang lain. Makanya ngendikan ing bahasa Sahal Mahfuz, nek awakmu kepengen jadi wong apik gak usah metu ning omah wae. Tapi kalau kamu kepengen jadi orang manfaat, maka keluar ke sekretariat, keluarnya pengajian, bukan kau terus keluar kemana-mana. Kalau kamu kepengen manfaat maka keluarlah. Dan ternyata tingkatan tertinggi itu bukan orang baik tapi orang manfaat. Gitu. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Umat yang terbaik, manusia terbaik itu adalah manusia yang paling bermanfaat. Maka semua yang kesini saya yakin niatnya kepengen manfaat. Saya hadir kesini juga manfaat. Ya meskipun agenda saya dari pagi sampai sekarang ini nggak ada selesainya. Mulai pagi habis subuh di ranting nangkan kawiyen, jam 6 di Hasanah on air, jam 10 di Komit, hari ini jam sekian sudah di PCI. Nanti malam tinggal capeknya.
Pun mudah-mudahan ini menjadi sarana ladang ibadah kita semuanya. Jadi ad-dunya madra'atul akhirah. Jadi nikmat itu ada dua, ada matlubatun li ajlil ghayah, ada ghayatun li ajlil matlubah. Ada nikmat yang pertama dunia yang digunakan untuk bekal akhirat, dan yang kedua mencari akhirat dengan modal dunia. Nikmat cuma dua itu, selain itu berarti gak nikmat. Maka nikmatnya orang ketika hidup di dunia adalah ketika dunia seisinya ini kita jadikan alat bekal untuk akhirat kita, ya kan? Atau yang kedua ketika kita mencari akhirat, modal satu-satunya hanya dengan menggunakan dunia. Gak iso lahir cenger langsung akhirat mboten saged, gitu. Nah, pasti dalam melalui perantara yang bernama dunia, yaitu wasilah. Dan mudah-mudahan kita semuanya, wabil khusus Bapak Ustadz Arif Yudi, diberikan kesehatan lahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi dipun paringi sehat lahir batin, saged nunggoni kula panjenengan sedaya bisa membimbing kita semuanya di khairan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga yang pertama perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ini menjanjikan apapun yang belum kita dapat itu jalan keluarnya hanya dengan cara bersyukur. Beliau ngendikanipun Syekh Fudail bin Iyad, asyukru qayyidun lil mawjud wa sayyidun lil maf'ud. Syukur ini adalah pengikat nikmat yang ada dan pengejar nikmat yang belum kita capai, gitu. Maka malam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Wong gak iso syukur ning perkara saithik niku rata-rata nek diparingi akeh ya gak syukur. Maka untuk yang mengejar yang banyak ini kita perlu sesuatu yang sedikit yang kita syukuri, karena syukur ini mengikat nikmat yang ada. Dan juga syukur ini untuk memburu mengejar nikmat yang belum ada. Ngoten ya. Jadi kalau kita mengejar sesuatu yang belum ada, caranya gampang. Syukurono sing wis enek. Adanya apa di situ, maka itulah yang harus kita syukuri. Nanti nikmat yang belum ada pasti akan mengejar, pasti akan kita dapatkan. Gara-gara enggak kita dapatkan karena yang kecil saja kita enggak mau syukur. Apalagi kalau dikasih banyak. Malam yaskuril lam yaskuril wa lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Nek siti ae gawe syukur apa meneh nek kathah. Oke, jadi itu sebagian dari definisi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mudah-mudahan dengan tingkaian syukur ini kita semuanya akan senantiasa mendapatkan hidayah pertolongan dari Allah, sing duwe cita-cita apapun, punya keinginan, kegayuhan napa kemawon kanthi landasan syukur, mudah-mudahan segera tercapai. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya sing jomblo syukur nek wae jomblo, ora nang ketemu jodoh. Ora jomblo Rasulullah ora ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah juga perasaan, oh ini orang jomblo rajin bersyukur tak kasih jodoh. Nah jomblo Rasulullah sampai ya sogah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatullah wassalamuhu, mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang sangat kita nantikan syafaatnya di dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita yang jauh dari Kanjeng Nabi, alhamdulillah kita yang enggak kenal Kanjeng Nabi, enggak tahu ngerti Kanjeng Nabi, tapi punya rasa cinta kepada Kanjeng Nabi. Karena seorang sahabat bertanya, ya Rasul, siapa umatmu yang paling mulia? Tentunya kami para sahabatmu. Oh bukan, umatku yang paling mulia adalah umatku yang jauh dari aku, yang tidak hidup bersamaku, tapi dia cinta kepada aku. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita yang sudah 15 abad yang lalu jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu, gak ngerti Kanjeng Nabi, gak kenal Kanjeng Nabi, gitu, tapi kita masih cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah umat yang terbaik. Dan di antara tandanya orang yang cinta, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Orang cinta itu tandanya sering menyebut yang dicintainya. Ketika kita cinta Kanjeng Nabi Muhammad, seringlah membaca sholawat.
karena aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum sholatan. Orang yang paling dekat duduknya nanti dengan Kanjeng Nabi Muhammad di akhirat tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang banyak membaca sholawat. Barokah kula panjenengan sedaya mau sholawat Nabi, maka Kanjeng Nabi Muhammad akan menjanjikan kita duduk dekat dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini rasa mahabbah kula datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya min ummati muhiyat anhu asru sayyiatin wa rufi'at anhu asru darajatin wa kutibat anhu asru hasanatin. Orang yang membaca sholawat kepadaku di antara umatku, maka dia kelak di yaumul kiamah akan dihapus 10 kesalahan dan dosanya. Wa rufi'at anhu asru darajatin, akan diangkat 10 kali lipat derajat kemuliaannya. Wa kutibat anhu asru hasanatin, dan akan dicatat 10-nya kepahala kebaikan. Alhamdulillah, ibadah yang paling ringan nggih. Mila ngendikanipun Imam An-Nawawi Al-Bantani annal iktina bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurbat. Ibadah yang lebih cepat mendekatkan kita kepada Allah tidak lain dan tidak bukan adalah hormat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita, orang yang nyatanya dinas oleh Allah menjadi orang kafir yang masuk neraka, itu ketika dia hormat, punya rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maka dia mendapatkan barokah sholawat, dia mendapatkan barokah cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dawuh Syekh Ad-Dinobo Syamsuddin Maski dalam kitab Madarijus Su'ud yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi ini punya murid Syekh Khalil Al-Bangkalani, punya murid Syekh Mahfud At-Turmusi, punya murid Muhammad Hashim Asy'ari dan Mbah Ahmad Dahlan. Jadi jelas loh, beliau menyampaikan idakana hada kafirun ja'a damuhu yukhafafu anhu bisururi Ahmad. Jadi seseorang yang nyata-nyata oleh Allah dinas kafir, dimasukkan dalam neraka jahanam lewat firman Allah Ta'ala tabat yada abi lahab wa tab, tapi ternyata gara-gara beliau niki punya rasa cinta kepada keponakannya, yakni Kanjeng Nabi Muhammad, maka Abu Lahab itu mendapatkan kemuliaan setiap hari Senin diangkat siksanya oleh Allah dari api neraka. Apalagi kula panjenengan sedaya yang nyata-nyata beriman, bertauhid kepada Allah, terus seneng Kanjeng Nabi Muhammad, pasti lengkap. Akan tetapi kita harus tahu bahwasanya syafaat ini diperuntukkan kepada orang yang tidak bisa diproses secara normal. Makanya ketika Syekh Jabir bin Abdullah, sahabat Jabir ngendika, orang yang banyak amal baiknya, maka dia akan masuk surga bighairi hisab. Maka prosentasi ngamal kita ini harus kita tingkatkan terus, jangan sampai ngamal baik kita berkurang sehingga dikalahkan oleh amal yang tidak baik. Karena orang yang amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya, fadzarikal ladzina yadkhulunal jannata bighairi hisab. Enggak usah dihitung, enggak usah dihisab oleh Allah. Surganya ya swarga VIP kelas yang tinggi. Ya, surganya paling tinggi, maka nikmatnya dirahasiakan. Wa ma ukhfiya lahu min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Nikmat swarga sing rahasia niku kanggo jazaa'an bima kanu ya'malun, kanggo wong-wong sing duwe ngamal saleh. Gak duwe ngamal soleh mlebune lewat prioritas syafaat Kanjeng Nabi, ya pokoke ning swarga iso mangan enak, nggih, entuk midodari sing ayu-ayu wis. Makanya ketika Kanjeng Nabi aksaru ahli jannah al-bulhu, kebanyakan penghuni surga itu orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia nggak punya ngamal, pengen mlebu swarga lewat syafaat sehingga dapat surga yang di dalamnya ya nikmat. Orang bodoh itu kan yang penting makan enak, ya kan? Ya kumpul istri yang cantik dan lain sebagainya, sudah. Padahal nikmat yang tertinggi ketika bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? Makanya bagaimana kita sekarang ini menjadikan dunia sebagai matlubah lil akhirah,
sebagai tuntutan untuk kepentingan dan kebahagiaan akhirat kita, agar kita mendapatkan nikmah yang matlubah li ajlil ghayah ataupun ghayah li ajlil matlubah. Dunia kita gunakan untuk kepentingan akhirat dan mencari kebahagiaan akhirat dengan perantara dunia. 3 kalinya pada kesempatan sore hari ini saya menghaturkan terima kasih diberikan waktu untuk kembali berjumpa, bersilaturahim, boten maleh-maleh nggih ngaji, nggih tumut dhateng Nahdlatul Ulama, nggih thariqah yang sangat jelas yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, dan ini adalah jalan ibadah kita, nggih. Makanya NU niku hifdzuddin wa hifdzud daulah, menjaga agama dan juga menjaga kedaulatan negara. Dua hal inilah yang dipesankan oleh beliau. Jangan sampai NU ini berseberangan dengan negara, karena ini tanggung jawab yang tidak bisa dipilih dan tidak bisa dipelah. Gitu, aku tak agama tok gak ngurusi negara, aku negara tok gak melu agama. Jadi dua-duanya hifdzuddin wa hifdzud daulah, menjaga agama dan juga menjaga persatuan. Carane jaga agama pripun? Mempertahankan amaliyahnya, gitu. Ono istighosah yang melu istighosah, ada tahlilan ya ikut tahlilan. Nggih, apalagi kalau urusan doa bersama, kita mengirim doa kepada orang yang wafat, itu memang hadiah yang terbaik. Intikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalul ahda'il ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Jadi lebih utamanya hadiah orang hidup untuk orang yang mati adalah doa dan memintakan istighfar, memohon ampun kepada Allah untuk pendahulu kita. Kenapa? Karena khawatir para pendahulu kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita di alam barzah niki rayan donga. Karena ada doa yang sifatnya umum, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini doa umum, nanti dijadikan rebutan. Maka kita sebagai anak, kepada orang tua harus punya perilaku yang khusus, gitu. Didongakno dhewe, gitu. Dihijai Fatihah dhewe dan lain sebagainya. Syukur-syukur melu dititipno nang BCI, ya kan? Dibacakan doa bersama dan lain sebagainya. Makanya ketika ada orang di alam barzah tenang itu karena apa? Dia mendapat doa langsung dari anak cucunya. Yang gak tenang rayan donga mergo anake gak gelem ndongakne. Akhire rayan donga. Iku ana wong donga Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Aku orang beriman, aku melu ngrayah. Ora ben gak rayan dikirimi donga dewi-dewi. Gak iso dititipno teng doa bersama dan lain sebagainya. Jangan sampai gak pernah doakan birru walidakum tabirrukum abnaakum. Jadi kalau kita ini berbuat baik kepada orang tua kita, maka niscaya anak generasi cucu kita juga akan baik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perspektif agama Islam yang 15 abad yang lalu, ya, kalau kita memahami melaksanakan di zaman sekarang ini nyaris sangat susah, nyaris sangat sulit sekali, ya. Kenapa? Lihat ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, beliau hanya menemukan kurma, hanya menemukan roti dan gandum, ya kan? Enggak menemukan sate, soto, apalagi rawon. Makanya untuk makan dengan 3 jari saat itu sangat mudah. Tapi kalau di Taiwan sangat sulit, apalagi makannya Euromian yang panas itu kalau 3 jari ya susah, harus pakai sumpit. Makanya akhwal, di antara akhwal perilakunya Rasulullah niku akala mawujida, makan apa yang ditemukan. Karena lahirnya di Mekah Al-Mukarramah, Kanjeng Nabi makannya kurma roti, iya enggak? Kalau lahirnya di Taiwan atau di Indonesia mungkin menemukan roti, soto, sate dan lain sebagainya. Nggih mboten? Iya kan? Ya, kalau kita menjalankan, kalau nggak makan roti nggak bodoh Kanjeng Nabi. Kalau nggak makan kurma nggak sama dengan Kanjeng Nabi, iya kan? Nah, kalau di sini ya kurma harus beli. Makanya apa yang ada. Ini dalam Nahdlatul Ulama sudah jelas konsepnya, al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi apa yang ditemukan, kalau itu yang terbaik maka ambil, gunakan. Jadi mempertahankan juga adat istiadat atau warisan nenek moyang kita yang terdahulu, asalkan tidak menyimpang dari syariat
Islam gitu. Makanya akala mawujida ini kalau diterjemahkan sekarang ini bebas nggih. Nek Kanjeng Nabi lahir nang Taiwan kira-kira nemu apa ae lho nggih. Ana Zunzunai barang kira-kira. Ya, kalau lahir di Indo juga sama. Ya ini akwal perilakunya yang kita contoh dari Kanjeng Nabi kan akwalnya. Jadi Kanjeng Nabi itu akala mawujida, makan apa yang ditemukan di situ. Karena lahirnya kebetulan di Mekah ya makannya ya kurma, roti, gandum dan lain sebagainya. Enggak minta yang aneh-aneh, enggak minta sate soto karena enggak ada saat itu di sana. Okay. Kedua, wala bisa mawujida. Pakaian juga beliau senantiasa menyesuaikan dengan kondisi. Yang ditemukan di Mekah apa? Burdah. Yang ditemukan apa? Gamis atau sorban atau apa? Jubah. Ya pakainya yang itu. Kita nggak bisa membayangkan kalau Kanjeng Nabi lahir di Indonesia, tentu juga pakai batik kan? Karena mawujidanya di Indonesia dengan mawujidanya di Arab itu lain. Gimana? Nah, kan mawujidah ini terjemahnya kan bebas. Apa yang ditemukan di situ? Kalau di Arab apa ya jubah, ya burdah, ya gamis dan lain sebagainya. Di Indonesia ya ada yang sarungan, ada yang kopian, ada yang batik, ada yang putih dan lain sebagainya. Ono sing songkoan dan lain sebagainya. Kan ahwal seperti inilah yang kita ambil. Okay? Karena apa? Ketika persepsi nanti yang kita ambil itu 15 abad yang lalu gitu. Kalau nggak juban nggak seperti Kanjeng Nabi, kalau nggak makan kurma nggak seperti Kanjeng Nabi, ini sulit sekali. Ya sangat sulit. Ya, makanya ini persepsi seperti ini harus benar-benar kita pegang, ya, tentunya dengan akwalnya para alim, ya, para ulama, guru-guru kita yang ada di Nahdlatul Ulama, kita akan bisa menerjemahkan Islam ini dengan baik, ya, dan tentunya tidak menentang apa yang telah menjadi adat istiadat selama itu tidak muhtara'atun li syar'i, tidak menentang syariat agama Islam. Ya, jadi mudah-mudahan kita kalau ikut thariqahnya NU ini untuk menjaga amaliyah ibadah kita. Ya, karena ada yang bertanggung jawab yaitu beliau Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Jadi itu contoh terkait dengan al-muhafadzah 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mawujidah niku wal akhdhu bil jadidil aslah. Apa yang ada yang bisa ditemukan di situ manfaatkanlah demi kebaikan. Terus kemudian terkait dengan organisasi, sering saya sampaikan ya. Jadi dalam organisasi itu paling tidak memuat 5 konsep yang sangat mendasar. Ketika ini Al-Imam Al-Ghazali, organisasi itu pertama ada taklim dan ta'alumnya. Jadi yang pertama kalau santri belum bisa ngaji maka dia ta'alum, belajar. Kalau sudah bisa ngaji, sudah punya ilmu, maka kewajibannya taklim, mengajarkan ilmu. La yahillu lil jahil ayyaskuta min jahlihi wa la yahillu lil alim ayyaskuta min ilmihi. Tidak halal orang bodoh kok meneng wae gak jaluk warah ngaji, dan tidak akan halal orang alim kok diam saja gak mau mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Maka dalam organisasi harus ada taklim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Kayak seperti ini kan kita belajar bersama. Anda mungkin nggak punya pengalaman seperti teman-teman mahasiswa-mahasiswi, nanti bisa belajar dengan beliau ini. Bener? Lumayan gitu. Ya, kita dapat ilmu dari teman-teman kita yang ada di kampus, ada di akademisi. Ya, dan juga yang berikutnya dalam organisasi harus ada an-nafu wal intifa. Al-infaq wal intifa, ada istilah memberi manfaat dan mengambil manfaat. Kita ikut PCI NU, apa kira-kira manfaat yang bisa saya berikan untuk PCI NU? Oh, kula sagete korah-korah Pak, enggak apa-apa. Nggih, kula sagete masak Pak, enggak masalah. Saya jadi ansor banser Pak, enggak apa-apa. Yang penting kita bisa al-infaq, memberi manfaat. Yang kedua al-intifa, kita harus mengambil manfaat. Apa? Oh, setelah Mbak Adelia ikut PCI NU, sekarang penampilannya khusyuk. Gitu. Manfaatnya ikut PCI NU itu, lihat yang dulu nggak jilbaban sekarang menutup aurat jilbaban, ya kan? Ini adalah al-intifa, kita mengambil manfaat. Jangan sampai sama saja, belum bergabung di PCI dengan sudah bergabung kok podo wae, jangan sampai. Berarti gak ono manfaatnya ya. Jadi ada al-infa wal intifa. Ketika ada finaili sawab wa inalatihi, ikut organisasi kita harus bisa ambil atau bisa mendapatkan perolehan pahala. Perolehan pahala niku nilai tambah loh nggih. Nilai tambah, bukan sama saja. Karena jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha.
Maka nilai tambah itu pahala. Kalau pahala bisa didapat karena kita punya nilai tambah. Saya baik dengan panjenengan, pahala kan? Tapi kalau jenengan membalas kebaikan yang sama dengan saya, berarti Anda juga berpahala. Berarti kan kita imbang kan? Sama-sama nggak dapat pahala kan? Pahala saya kan sudah habis karena Anda juga baik dengan saya. Nah, biar dapat pahala harus ada nilai tambah. Kalau Anda baik dengan saya harus berusaha lebih baik dengan Anda. Nah, lebih baiknya inilah yang ada nilai pahalanya. Oh, dikira gampang loh ganjaran. Enggak, ada nilai tambah yang harus kita ambil atau kita berikan di situ. Betul ya? Jadi piye ben aku duwe nilai tambah di PCINU. Kalau dihormati orang kita harus lebih menghormati. Kalau dibaiki orang kita harus lebih bersikap baik. Kalau dihargai orang kita harus lebih menghargai. Itu baru dapat pahala. Karena keburukan balasannya keburukan yang sama. Kebaikan berarti balasannya kebaikan yang sama. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Terus kemudian selain kita semuanya harus senantiasa manfaat dan juga mengambil manfaat, kita juga harus bisa mengambil pahala dan juga menyebabkan orang lain dapat pahala. Iso dadi wong sing nyebabno wong liya entuk ganjaran. Nggih. Karena apa? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang menunjukkan jalan kebaikan maka dia punya pahala double. Pertama, pahalanya sendiri berbuat baik. Kedua, pahala orang lain yang mengikuti kebaikannya. Makanya itu sebabnya dia dapat pahala. Kita menjadi penyebab orang lain dapat pahala. Jangan sampai menyebabkan orang lain dapat dosa. Karena musyabbibun lisyarri syarrun. Penyebab orang berbuat buruk itu lebih buruk. Jadi ini perhitungan yang matang ya. Nah, kalau nanti saya berbuat demikian, oh dia justru berbuat yang lebih buruk. Hindari itu. Jangan sampai kita menyebabkan gitu keburukan. Kalau kita menyebabkan terjadinya perbuatan yang buruk, maka kita yang lebih buruk dulu. Karena musabibnya itu lebih parah gitu. Itu termasuk diantara kiat-kiat kita untuk berorganisasi ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah al-inas wal istiqnas. Dalam organisasi kita harus bisa senang dan menyenangkan. Orang senang itu kuncinya dia yang bisa menyenangkan orang. Karena orang yang paling nggak senang itu orang yang nggak bisa menyenangkan orang lain. Jadi usahalah menyenangkan orang lain agar kita menjadi orang yang senang dan bahagia. Wong sing paling bahagia niku wong sing iso nyenengne wong liya. Wong sing paling susah niku wong sing nyusahno wong liya. Makanya ada istilah al-inas wal istiqnas. Amrih senang dan juga kita harus menjadi atau membuat orang lain senang. Yang berikutnya adalah at-tajarrub atau menjajal, menguji diri kita ketika kita kumpul dengan orang banyak, bagaimana sikap kita menghadapi orang yang tidak sepaham, bagaimana sikap kita menghadapi orang yang tidak satu tujuan, bagaimana sikap kita. Gitu, kalau menghadapi satu orang bisa, kalau banyak orang kan nggak bisa karena masing-masing punya persepsi pandangan yang sendiri-sendiri. Kadang nggih benten, gitu. Nah, kula kali jenengan nggih mboten padha, nggih ditinjau dari sudut apapun pasti tidak sama. Iya kan? Dari laki-laki perempuan juga padha, nanti sudut pandangnya juga nggak sama, gitu, pendapatnya juga nggak sama. Maka perlu ada organisasi untuk menampung itu, gitu. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang egois. Kalau nggak setuju, wah ini dianggap kabeh kudu setuju karo awake, mboten saged. Karena at-tajarrub niku menjajal, menguji diri kita ketika kumpul dengan orang lain. Makanya jangan sampai ketika dalam sebuah organisasi kita malah ngurusi pengurusnya. Ini yang paling ribet, kalau kita nggak kenal konsep seperti ini, nanti kita organisasi sing diurusi organisasi ini. NO sing diurusi pengurus NU ini kan aneh tapi ajaib ya. Padahal tujuannya NU ini ngurusi umat, tanggung jawabnya keumatan gitu. Nah, jangan sampai malah ngurusi pengurusnya seperti itu. Nah, inilah kiat-kiat kita ketika berorganisasi. Ketika dimun Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi dalam kitab Ihya Ulumuddin bab faidatul mukhalaqah. Adapun ketika berorganisasi mungkin ada yang mencibir, nah ibadah kok dipamerno, istighosah kok dilem barang, ono sing siaran langsung barang.
Memang semua itu punya sisi negatif dan positifnya masing-masing. Kenapa? Ya karena ketika kita ibadahnya uzlah sendiri, dijamin pasti terhindar dari unsur sum'ah, riya dan lain sebagainya. Gak ono pamer yang ibadah dhewe. Ngoten nggih? Ngoten. Kula nggih ngoten niku. Jadi saya ini kalau ibadah seperti ini kan ya ragu, ini ikhlas ora kula. Jadi sebelum ngaji itu kadang sudah minggu sebelumnya sudah di-share pamfletnya ya. Yang ngaji mau itu hasanah siapa sudah. Saya suruh ikhlas ya angel. Berat. Kadang kok nek nggih kadang nek dudune enggak di-share itu ngamuk. Piye aku ora. Nah, jadi memang susah ya. Jadi kita kalau berorganisasi seperti itu, maka ada yang mencibir ya biasa saja. Ada sisi negatifnya di situ. Memang sulit untuk ikhlas. Karena apa? Karena sudah diketahui orang banyak. Kalau kita uzlah ibadah sendiri, itu berpotensi ikhlasnya itu mudah, karena nggak diketahui orang. Dan contoh ibadah uzlah juga pernah dicontohkan Kanjeng Nabi di Gua Hira ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Kanjeng Nabi juga ibadah sholat berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Maka kebaikan yang kita tunjukkan kepada orang, niki sisi positifnya, orang bisa melihat kebaikan dan mengikuti kebaikan kita. Sisi negatifnya kadang susah untuk ikhlas, kadang mudah muncul sifat sum'ahnya dan lain sebagainya. Wajar, okay? Tapi kalau uzlah niku keburukannya meninggalkan umat fi aidil mubtadi'ah. Kalau kita tak ngaji dhewe lah neng mes neng kamar iso ngaji dhewe, gak ngurusi umat, gak ngurusi majelis taklim, gak ngurusi PCI, gak ngurusi organisasi, maka berpotensi tarokal ummah bi aidil mubtadi'ah, membiarkan ummah diurus orang-orang yang tidak jelas. Untuk dosa badan, untuk dosa padha mawon karena meninggalkan tanggung jawab. La yahillu lil alim ayaskuta min ilmihi. Haram hukumnya seorang alim meneng tidak ikut bertanggung jawab terhadap umat, gak melu mulang, gak gelem ngaji. Man katama ilman aljamallahu binari jahannam. Orang yang menyembunyikan ilmunya maka di neraka diancam dengan siksaan api neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Maka ingat nggih konsep kita kumpul di sini nggih, yang pertama taklim wa ta'allum, kedua fi naili sawab wa inalatihi nggih, ben entuk ganjaran, ben biar menyebabkan orang lain juga dapat pahala nggih. Wal inas wal istiqnas, awake dhewe usaha menyenangkan orang dan kita juga berusaha agar punya perasaan yang senang. Ben duwe rasa seneng niku usahalah menyenangkan orang lain. Al infaq wal intifaq, berikutnya adalah kita bermanfaat dan bisa mengambil manfaat. Nggih, sampun niku mawon ingkang saged kula aturaken, nanti banyak acara yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan nakirin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukaffir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasyarri kullihi ya man yadika al-umur. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud akhina bi halalika haramik wa bi fadlika amma siwaka bi ta'atika wa ma'siyatik. Allahumma rabbana jama'a BJN Taiwan jam'an marhumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa ala manawau BJN Taiwan BMI Formosa Ibu Hayatun sekeluarga Mas Kris nggih min kulli niyatin sholihah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina